yang dikatakan dalil burhan itu dalil yang nyata, yang jelas, yang enggak terpatahkan, yang tidak bisa digugat, dan akal menerima. Tapi akal menerima, tapi hati menolak. Itu yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Secara akal Muhammad itu benar, tapi hati menolak gitu. Benar apa yang diucapkan sampai waktu Nabi berhijrah, akan berhijrah nih, masih juga mereka menitip barang-barang mereka kepada Rasulullah, saking percayanya kepada Nabi. Maka sebelum kenabian, Nabi itu telah digelar Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya. Paham Bapak Rahman? Ini biar agak sedikit dalam aku bicara malam hari ini, ya. Jadi adab yang pertama kali di dalam terhadap Allah itu adalah bertauhid. Kita meyakini bahwa seluruh yang ada ini yang menjadikan siapa? Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, la syarika. Coba Bapak perhatikan dalam kalimat talbiyah ditutup dengan la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ditutup dengan la syarika lak, tidak bersekutu. Ya, ini harus dijaga. Kalau hati kita bercabang, jatuhlah kita kepada musyrik. Bercabang sedikit. Ya. Katakanlah kita merasa bahwasanya bahwa pujian itu sebenarnya milik Allah. Alhamdulillah. Tapi kita senang dipuji. Itu berbahaya sekali demikian. Mana enak dibully atau dipuji? Dipuji. Ya enak dibully. Apa sebab dibully itu tanda dia benar. Tapi kalau dipuji tanda ada apa-apanya dong. Pasti dia akan mencari balas jasa. Jelas tuh saudara. Tapi kalau orang dibully, Rasulullah belum pernah dipuji, oleh lawan-lawannya. Tetap dia akan dihantam terus. Sampai Abu Jahal ngomong, kalau masih melihat Muhammad sholat di depan Ka'bah, akan saya cekek dan kepalanya akan saya injak. Pas Rasulullah lagi sholat, datang dia. Apa yang terjadi? Balik dia ke belakang. Dia melihat ada suatu jurang yang ada di hadapan dia. Kalau kamu ke sana, kamu akan jatuh. Agak jadi dia. Nah, paham tuh teman-teman? Gitu ceritanya gitu. Dia melihat, padahal sejatinya Rasulullah lagi sholat. Ya. Yang dilihat apa? Jurang yang begitu dalam. Allah putarkan penglihatannya. Masya Allah. Mada aradallahu bihadza masal. Ini tauhid, Pak. Tauhid. Ya. Sama dengan kita dengar tabbat yada Abi Lahab. Surat tabbat yada Abi Lahab. Apa kata Abu Lahab? Aku dengar bahwasanya Allah telah memponiskan aku tuh akan binasa. Dia cari Muhammad. Di mana berada Muhammad?
dengan batu, gue gebukin pakai batu. Rasulullah berada di Ka'bah, nggak dilihat Nabi ada di Ka'bah. Itu madza aradallahu bihadza mas. Ini yang penting kita berbicara tentang tauhid. Urat daripada tauhid itu adalah apa tadi? Ikhlas. Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu bukan terletak pada awal. Kalau amal yang terletak pada awal itu tanda apa? Amal yang didapati, bukan diberi. Tapi kalau amalnya ikhlas, ada amal yang diberi. Maka Rasulullah melarang jangan pilih orang yang akan mencari jabatan. Paham? Nggak boleh. Apa sebab? Apalagi minta jatah jadi khutbah, jadi ya, apa sebab? Islam ini adalah dari hati maka Masya Allah, Hamka itu setiap bulanan beliau mengeluarkan waktu beliau masih hidup itu panji masyarakat. Itu saya sentiasa mengikuti tulisan beliau sama sekecil waktu itu. Apa setiap bulan keluar majalah panji masyarakat. Apa yang lembaran mukadimah yang tertulis, tulis Buya Hamka dari hati ke hati. Kalau bukan dari hati ke hati, dia tidak akan berhasil. Dan hati itu nggak bisa dibeli dengan benda. Meskipun disogok dengan nasi bungkus atau diberi uang, tapi hatinya ke sana apa? Paham Bapak Rahman? Dihamburkan orang dengan uang, dia tidak akan berhasil. Ini yang harus disadarkan kepada kaum muslimin, kita semuanya. Makanya berbuatlah dari hatimu, karena hati itu adalah hakim yang paling adil. Paham? Hati yang paling adil, hakim yang paling adil hati. Jangan melawan kata hati, berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Orang yang melawan kata hati itu alamat apa? Kecelakaan. Ya, dan jangan mengharap orang lain, karena mengharap itu akan mendatangkan kekecewaan. Makanya harapan mukmin itu tergantung pada siapa? Allah Raja. Allah Raja kita hanya Allah. Al-Quran menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik, kata syirika, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Wa man kana yarju liqa'a, orang yang mengharap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa syaratnya li? Falyamal, beramallah dia. Mana amalnya apa tuh? Amal itu harus bersumber daripada apa nih? Niat. Niat itu harus apa? Mukhlisina lahuddin. Ya. Ya, ini kalau rakyat telah dibohongin terus nih. Bisa nggak ditutup kebohongan tersebut? Rasulullah menjelaskan, iyyakum bil kadzib. Jauhlah kalian terhadap kedustaan. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mendatangkan apa? Kedurhakaan. Sudah dusta yang pertama kali.
Timbul lagi ustaz yang kedua, timbul lagi sehingga dia berbungkus dengan kalimat apa? Hoax semuanya. Bisa nggak kebohongan itu ditutup? Tidak bisa karena dia menyimpan barang busuk. Ya. Jelas ini maknanya kalimat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wah, manusia bikin makar gak apa-apa. Di satu sisi makar Allah kalau juga tuh. Kenapa? Mana lebih hebat makar Allah dengan makar pakar ahli ilmu coba? Karena kita kan wa kullu syai'in bimiqdar. Semua yang dimiliki manusia itu serba keterbatasan. Ya. Jelas saudara-saudara. Katakanlah kita akan membangun suatu negeri. Hidup kita dalam bayang-bayang. Karena kita menaruh foto bapak kita. Itu kan hidup dalam bentuk angan-angan. Toh? Dalam bentuk imajinasi. Toh? Jelas saudara. Hidup dalam bentuk angan-angan. Yang diinginkan oleh Islam itu bukan angan-angan, bukan tamanni, tapi jelas dan terang. Inilah yang menyebabkan, yang mendorong manusia itu bisa maju terus maju. Kenapa? Ada harapan yang digantungkan untuk masa depan. Allah menjelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jelaskan jelas sekali ya. Walal akhiratu khairu wa abqam. Artinya yang bagus itu nilai awal atau nilai akhir? Akhir. Dia mendapatkan sesuatu, tapi nilai akhirnya kemana? Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita berdoakan supaya kita mendapat husnul khatimah. Orang yang membacakan kalimat ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah endingkanlah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah. Waktu dia mengucapkan husnul khatimah diaminkan oleh malaikat. Jangan sembarangan. Kita mau ya Allah, kenapa harapan hidupnya itu supaya diakhiri sebelum dia menutup kehidupan dunia itu dalam keadaan baik. Diamin kalau malaikat. Kalau kita membaca ya Allah waqtim lana wa ya Allah tutupkanlah kehidupan kami ini dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Bukan jabatan tinggi enggak. Bukan harta yang melimpah, tidak. Bukan pengikut yang banyak, tidak. Tapi husnul khatimah. Landingnya smooth. Turunnya dalam keadaan baik. Itu ya karena smooth. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Ya, jelas saudara-saudara. Itu yang dikatakan tauhid. Seluruhnya ada ini adalah siapa yang berbuat adalah Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalimat dalam bentuk kata-kata khalaqa itu menjadi khaliq. Kita jadi makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Seluruhnya ada ini adalah makhluk. Nah. Jelas, ini sampai pembicaraan di sini para ilmuwan tentang Quran apakah Al-Quran atau makhluk. Jangan kita tanya, karena dia itu kalamullah. Dialah kalam Allah wal azali. Jelas saudara-saudara, ilmu kita enggak sampai di sana. Ya, ilmu kita terbatas. Ya. Ya, jangan kamu bilang tuh
Al-Quran itu makhluk kafir kebuli. Ya, nah kita lanjutkan. Kalam ilahi ya boleh. Kalam Allah sama kalam ilahi. Kalam itu kan kalimat apa? Ilahi Tuhanku. Ilahi itu kan ilah kan Tuhan ta. Ya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, man arada ayyukallimahullah, siapa yang berkeinginan untuk berwawancara dengan Allah, bagaimana? Faqra'il Quran, hendaklah dia membaca Quran. Jadi kita baca Quran itu kita berbicara dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya baca Quran itu berbeda dengan kita membaca ilmu atau hadis. Kalau Quran, membaca Quran itu sendiri telah merupakan ubudiyah, ibadah. Kullu harfin minal Quran ajul, satu huruf Quran itu kita mendapat nilai di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan ketinggian kita dalam Jannatun Na'im itu setinggi kalimat terakhir yang kita baca dalam Quran. Kamu baca hari ini apa, Li? Kamu meninggal dunia, hitung tuh sejauh mana kamu baca Quran. Maka di dalam membaca Quran, mewiridkan Quran itu paling tidak satu hari 1 juz, dan 31 syahr, 30 hari itu dia kembali menjadi 30, kembali lagi. Bagaimana ya Rasulullah? 15 hari gak apa-apa, 10 hari gak apa-apa, 3 hari jangan kurang daripada 3 hari. Ternyata saudara terhormat, itu Rasulullah menjelaskan jangan kurang 3 hari itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Imam Syafi'i itu 30 juz 1 malam. Nah, coba kapan tidurnya? Kalau kita ngorok NI iler. Ngorok NI iler. Jelas begitu mutiara kandungan Al-Quran bisa mencerahkan roh dan kehidupan kita. Kita hidup dalam fi dilalil Quran, di bawah naungan Quran. Itu maknanya apa? Hudal linnas, dia dituntun, diarah oleh Quran. Masya Allah, ini yang ditakutin oleh orang-orang kafir di Indonesia ini. Melihat gerakan, dan ini adalah salah satu penyebab ya Syekh Ali Jaber ditikam di mana? Di dalam. Kenapa kebenciannya orang kafir terhadap Quran? Jelas teman-teman, ini nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Al-Quran itu nggak bisa dibendung. Kenapa? Dia itu boleh jadi terbendung di Indonesia, di tempat lain dia akan muncul. Dan tidak ada jaminan Islam itu akan abadi di Indonesia. Tapi Islam itu dijamin oleh Allah abadi di dunia. Kenapa? Karena dia salah satunya agama liyuzhirahu 'ala dini kulli. Keberadaan Islam itu untuk mengalahkan argumentasi daripada keyakinan di luar Islam. Paham? Cukup demikian pelajaran pagi hari, siang malam, sore hari ini. Pagi siang malam udah capek ngomong, suara udah habis. Ya, ada pertanyaan kan, ini agak sedikit nyelimet. Ya. Di luar materi ini. Iya. Saya mendoakan keburukan orang kafir ke macam si Rubin Sedar Penjahitan kan dia suka melarang orang sholat Jumat dan terawih. Cepat mati itu bagaimana? Boleh nggak Pak? Doakan saja supaya dia dapat hidayah. Ya. Sebagaimana Rasulullah mendoakan doa Umar. Iya. Doakan saja supaya dia mendapat hidayah. Kalau dia ditakdirkan Allah tidak mendapat hidayah, alhamdulillah, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafir. Itulah bentuk keadilan Allah. Dia akan jadikan unggun dari neraka. Ya,
Iya. Iya. Kalau nggak percaya belum bukan. Nah, walaupun apa namanya Habib bilang katakanlah Habib ini laknat kepada enggak ada, tapi beliau menjelaskan kita mau buahalah nanti Allah akan buktikan. Nanti terbukti sendiri Pak. Yang curang itu pasti akan kelihatan. Ya sama dengan nih. Kalau orang udah kenyang makan muntah enggak? Kekenyangan nih. Makan lagi. Itu maknanya kalimat apa? Alhaakumut takatsur hatta ada gayahnya hatta zurtumul maqabir. Udah kenyang makannya sudah. Ya, inilah salah satu caranya Allah akan membongkarkan apa kasus KM 50. Meli apa? Bagi Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau kita nggak bisa, kekuatan bagi mereka. Senjata mereka punya, uang mereka punya, seluruh sistem mereka telah punya. Tapi bagi Allah bisa jebol enggak? Oh, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ingat inna dzalika 'alallahi yasir. Demikian bagi Allah tergampang. Siapa yang menyangka Musa dihidupkan, dipelihara oleh Firaun? Kan impossible, masuk akal, nggak masuk akal dah. Coba nggak masuk akal dah. Yang boten-boten aja tuh. Anak yang didapat di coba kan nggak masuk akal dah. Madza aradallahu bihadza masal. Paham? Nah, yang lain. Kalau nggak ada cukup demikian lah. Aku udah capek juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.